Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Benmur Consulting. Nah, kali ini kita mau membahas salah satu peraturan presiden yang baru saja disahkan beberapa hari atau beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah dan pegawai aparatur sipil negara. Nah, Perpres ini adalah Perpres nomor 21 tahun 2023, di mana dia mengatur hari kerja dan jam kerja bagi PNS. Ini menarik ya, karena di dalamnya itu diatur mengenai fleksibilitas. Nah, apa saja fleksibilitas yang diatur? Kita akan bahas di video kali ini ya. Nah, kalian bisa juga mendownload peraturan presiden ini melalui JDIH dari Setnek ya. Jadi sudah bisa di-download dari sana. Kalian juga bisa baca setiap ayat atau setiap pasalnya dengan detail. Nah, kita mulai ya. Kalau kita lihat pertimbangan ya ketika dibuatnya peraturan Pak Presiden ini, yang pertama adalah latar belakangnya untuk meningkatkan produktivitas. Ya, kalau di sini jelas ya dibilang bahwa untuk meningkatkan produktivitas bagi aparatur sipil negara. Nah, artinya penyesuaian hari kerja dan jam kerja ini tujuannya untuk meningkatkan produktivitas. Nah, kalau dengan adanya peraturan ini ternyata produktivitas itu tidak tercapai sebagaimana latar belakang peraturan ini, maka bisa dikatakan peraturan ini perlu dievaluasi. Nah, kapan ya? Nanti kita lihat setelah diimplementasikannya. Nah, kemudian peraturan ini juga mencabut atau mengubah beberapa peraturan. Nanti kita akan lihat di bagian penutup, bagian akhir, biasanya nanti ditayangkan di situ. Nah, kita masuk saja yang poin-poin pentingnya atau poin-poin yang menjadi menarik dari peraturan presiden ini ya. Nah, kita skip saja yang terkait definisi-definisi ya. Nah, yang pertama adalah di pasal 3 ya. Pasal 3 dijelaskan bahwa hari kerja untuk instansi pemerintah itu 5 hari kerja dalam 1 minggu. Jadi artinya sudah dibatasi dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Hanya itu saja yang merupakan hari kerja. Sabtu dan Minggu tidak termasuk hari kerja ya. Nah, ada beberapa mungkin di daerah Anda atau di tempat Anda instansi-instansi yang masih bekerja 6 hari dalam 1 minggu. Nah, ini kemungkinan nanti akan disesuaikan dengan peraturan presiden ini, sehingga seluruh hari kerja instansi pemerintah itu seragam, yaitu 5 hari kerja ya. Nah, kemudian jam kerjanya juga sudah diatur. Jam kerjanya dalam 1 minggu tidak termasuk istirahat adalah 30 jam 30 menit ya, artinya sudah diatur. Jadi dalam seminggu kerjanya adalah 30 jam 30 menit. Sedangkan di bulan Ramadan itu 32 jam 30 menit. Jam waktu kerjanya semua startnya sama, jam 7.30 atau setengah 8 pagi ya. Jadi bagi instansi-instansi pemerintah di daerah maupun dimanapun yang waktu kerja dan jam kerjanya berbeda, perlu menyesuaikan ya, seperti itu. Kemudian jam istirahat pun juga sudah diatur. Khusus hari Jumat istirahat diatur selama 90 menit. Sedangkan selain hari Jumat diatur selama 1 jam atau 60 menit ya. Oke, kita lihat lagi yang penting di sini adalah pasal 6 ya. Kita lihat ya. Jumlah hari kerja dan atau jam kerja sebagaimana dimaksud pasal 3 dan pasal 4 dapat diubah apabila terdapat kebijakan presiden terkait hari libur nasional, cuti bersama yang bersifat nasional, dan kebijakan yang disesuaikan. Nah, artinya masih ada room ya di sini. Kita lihat ini adalah salah satu escape clause dalam suatu peraturan, di mana pihak pembuat peraturan bisa lebih beradaptasi jika ada perubahan, sehingga lebih mudah mengubah peraturan yang ada ya. Nah, kemudian yang menarik itu di pasal 8 ya. Pasal 8 berbunyi ayat 1, pegawai ASN dapat melakukan tugas kedinasan secara fleksibel. Ayat 2-nya, pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel
Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi fleksibel secara lokasi dan atau fleksibel secara waktu. Artinya, jam kerja maupun tempatnya tidak diatur dengan spesifik, artinya tidak diharuskan kerja di kantor. Ya. Artinya sepanjang memenuhi waktu kerjanya, jadi 37 jam 30 menit selama 1 minggu, dan juga tempatnya mau di rumah, di kafe, di kantor dan sebagainya, itu boleh ya. Nah, ini adopsi ini tentu saja akan berdampak bagi pegawai-pegawai ASN ya. Apakah dengan adanya peraturan ini akan menjadi lebih produktif atau sebaliknya, kita akan lihat ya. Nah, cuman di sini di ayat 3-nya, PPK atau pimpinan instansi menetapkan jenis pekerjaan dan pegawai ASN di lingkungan instansinya yang dapat menerapkan fleksibel secara lokasi dan atau fleksibel secara waktu. Artinya ternyata tidak semua pekerjaan atau jenis instansi itu bisa menerapkan, harus diputus dulu oleh PPK-nya. Nah, kita akan lihat PPK mana yang bisa menerapkan ini dan akan menjadi seperti apa nanti ya. Nah, ini sebenarnya menurut saya kabar gembira bagi teman-teman ASN ya, terutama yang di daerah Jabodetabek menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita lihat situasi kerja di Jabodetabek, itu banyak sekali pekerja yang rumahnya di daerah lingkup sekitaran di luar Jakarta, mulai dari Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang dan sebagainya, itu bekerjanya di Jakarta. Sehingga dengan adanya aturan ini mereka, dan apabila pimpinannya menyepakati adanya work from anywhere ya, WFA, ini akan cukup membantu dari sisi biaya transportasi, membantu juga dari sisi waktu, karena pekerja tidak perlu datang ke kantor untuk bekerja, artinya bisa bekerja secara remote. Nah, menurut saya dampaknya cukup terasa, itu yang saya tahu setidaknya di Jabodetabek. Nah, bagaimana dengan dampak di daerah Anda, mungkin di luar Jabodetabek? Nah, silakan komentar ya, kita juga butuh feedback. Nah, selanjutnya pengecualian terhadap peraturan ini adalah terhadap ini ya, kita bacakan di pasal 11. Ketentuan hari kerja instansi pemerintah, jam kerja instansi pemerintah, hari kerja pegawai ASN dan jam kerja pegawai ASN tidak berlaku bagi, kita lihat, 1. TNI dan serta pegawai ASN di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan yang ditugaskan di lingkungan TNI. Kedua, Kepolisian Republik Indonesia, kemudian perwakilan RI di luar negeri ya. Jadi ada 3 item atau 3 klaster yang tidak sesuai atau tidak diberlakukan peraturan ini ya. Nah, kemudian yang menarik lagi menurut saya ini ya, peraturan yang dicabut ya, yaitu Kepres nomor 58 tahun 64, ini lama sekali ya, Kepres 24 tahun 72 dan Kepres 68 tahun 95. Nah, ini semuanya usianya lama sekali nih peraturannya. Nah, ini cukup bagus karena diupdate dengan kondisi sekarang ya. Nah, kemudian peraturan pelaksananya masih dianggap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpres ini. Nah, berlaku mulai sejak tanggal diundangkan. Nah, tanggal diundangkan adalah 12 April ya. Nah, artinya per tanggal 12 April ke depan, silahkan bagi pimpinan instansi bisa menetapkan PNS, apakah pekerjaan PNS di instansinya itu bisa untuk diberlakukan WFA atau tidak ya. Nah, saya pikir itu saja yang kita mau sharing tentang peraturan presiden ini. Nah, mudah-mudahan juga peraturan presiden ini berdampak positif. Tentu setiap peraturan yang dibuat harus kita lihat dampaknya, apakah berdampak sesuai dengan yang diharapkan. Tadi dampaknya yang diharapkan adalah peningkatan produktivitas
kerja. Nah, mudah-mudahan bisa sesuai dengan dampak. Jika kalian ada hal yang mau di-sharing atau mau ditanyakan, silakan isi pada kolom komentar. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.